there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk kepada puasa yang ke-20, yang 1444 Hijriah tahun ini 2023. Semoga saja ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak saudara sekalian memperhatikan kebingungan Pendeta Isra Soru ketika mendapat pertanyaan dari jemaatnya. Salah seorang jemaatnya mempertanyakan tentang hakikat keilahian Yesus itu sendiri. Jadi saya ambil video ini dari channel Rahasia Alif ya. Saya potong, kemudian saya ambil bagian tertentu memang di mana Pendeta Isra Soru kebingungan, kewalahan mencari data bukti tentang Tritunggal itu sendiri ya, tentang konsep Tritunggal itu sendiri. Bayangkan selevel Isra Soru aja bingung, apalagi jemaatnya itu ya. Pertanyaannya ini simple sebetulnya, tentang kenapa ketuhanan di Kristen itu ada 3 gitu ya. Ada Tuhan itu di Kristen ada 3. Nah, itu yang dipertanyakan kepada Pendeta Isra Soru, dan dia berharap mendapat pencerahan, mendapat jawaban yang memuaskan, sehingga nanti itu bisa menjadi bahan untuk dipertanyakan juga ke orang-orang yang di luar sana mempertanyakan itu. Memang pada umumnya sih di umat Islam mempertanyakan itu ya. Karena memang di dalam keyakinan umat Islam, dalam diri Yesus itu tidak ada unsur ketuhanan. Yesus itu ya hanya rasul nabi sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga itu. Bahwasanya hidup hidup yang kekal itu ya engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi jelas dua pribadi yang terpisah dan tidak ada unsur ketuhanan dalam diri Yesus itu. Kemudian itu dipertanyakan ya memang membingungkan menjelaskan tentang konsep Trinitas itu. Berikut kita saksikan betapa kebingungan itu. Saya tidak potong ya. Sekali lagi saya ambil dari channel Rahasia Alif. Saya tidak potong bagian dari Isra Soru mengalami kebingungan di dalam mencari jawaban, di dalam mencari bukti, data tentang bagaimana itu Tritunggal itu bisa diterima oleh logika yang baik begitu ya. Kita lihat kebingungannya ya, Pendeta Isra Soru. Berikut, saudara. Salam. Terima kasih kesempatan yang baik ini kami boleh berjumpa dengan hamba Tuhan Pak Pendeta Isra. Dari pembahasan yang dari awal sampai akhir tadi, ibarat saya makan telur, saya makan bulat-bulat itu. Saya percaya betul. Cuman saya dalam pergaulan saya sering berjumpa dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik yang seperti Bapak sampaikan tadi. Yang sering bertanya, dan kami berupaya jatuh bangun untuk mengklarifikasikan ke teman-teman. Yang sering pertanyaan itu muncul kepada kami. Mas Kenang, kok Tuhannya orang Kristen itu 3? Bagaimana itu? Nah, itu mohon nanti kami mohon sekali dijelaskan supaya ketika orang-orang yang belum paham itu, mudah-mudahan ketika kami memberikan pemahaman boleh sama-sama dengan kita. Itu pertanyaan pertama. Sedikit sama teman-teman untuk menguatkan saya untuk semakin lebih berani saya untuk berdebat. Terima kasih. Yang pertama apa? Berkait dengan kenapa orang Kristen punya Tuhan 3 itu. Nah, terus yang bilang kita punya Tuhan 3 siapa? Ya kalau begitu persoalannya pada mereka lah, bukan pada kita. Kadang-kadang mereka butuh klarifikasi dan saya tidak mampu mengklarifikasikan itu begitu. Terima kasih. Ulangan 6 ayat 4.
Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. 1 Timotius pasal 2 karena Allah itu Esa. Jadi teks Alkitab kita jelas, PL maupun PB mengatakan Allah itu Esa. Tapi yang persoalannya, yang Esa itu apanya? Itu yang jadi masalah. Soal percaya Allah itu Esa, Esa memang. Tapi Esa apanya? Kalian mau menganggap bahwa dia Esa pribadi. Kita tidak menganggap Esa pribadi, tapi Esa hakikat. Ya. Sabar ya. Sorry, saya cari file tapi tidak ada. Jadi gini, mari kita lihat kayak ulangan nama tempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sabar ya. Oke. Ulangan 6 ayat 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Saudara perhatikan kata one. Ini Esa. Kalau kita bicara Alkitab bahasa asli, Perjanjian Lama, kita coba perhatikan kata satu di sini itu bahasa Ibrani apa? Apa? Saudara lihat di atas tuh ya. Ehad. Nah, Ehad ini apa? Kita melihat Kejadian pasal 2 ayat 24. Ya,
kasihan ya. Kalau saya boleh memberikan satu penilaian, saya sangat kasihan melihat pendeta Ezra Soru, ya, sekalibernya Ezra Soru yang sangat tersohor di Indonesia ini, begitu kebingungan, begitu pusing dia, sempat kesannya itu agak separuh emosional begitu ya, separuh emosi di dalam mencoba menyikapi dan menanggapi pertanyaan tersebut, sehingga dia pun kehilangan akal gitu loh. Kehilangan akal, mencoba mencari file itu di laptopnya, ternyata tidak ada. Tidak ketemu, tidak dijumpai. Karena memang andai saja pertanyaan ini memang bisa dibuktikan, konsep ketuhanan Tritunggal itu bisa dibuktikan, harusnya tidak sesulit itulah, ya, tidak sesulit itu. Bagaimana mungkin konsep dasar yang sangat prinsipal dalam pola keyakinan kekristenan itu sendiri dia bingung gitu loh. Bingung untuk mencoba menjelaskan, mencoba untuk menjabarkan, mencari bukti, fakta dan data yang valid gitu ya. Kurang lebih saya hitung waktu saya untuk mengecek berapa lama ini Ezra Soru dapat menemukan. Ternyata habis kurang lebih 6 menit. Saya tidak potong itu 6 menit itu. Ada kurang lebih 6 menit waktunya terbuang sia-sia hanya untuk mencari data yang valid gitu ya, yang benar tentang konsep Trinitas itu sendiri. Meski dia awalnya mengatakan, siapa bilang Tuhan di kekristenan itu 3? Tuhan dalam Kristen itu 1. Dia mengutip Ulangan pasal 6 ayat 4. Ya sama, Ulangan pasal 6 ayat 4 itu sinkron dengan Markus pasal 12 ayat 29. Di sana Yesus juga mengatakan, kata Yesus, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi keesaan itu yang menjadi permasalahan. Ya, bukan Esanya itu bukan Esa pribadi menurut dia, tapi hakikat gitu ya. Namun pribadinya tetap terpisah. Bagaimana mungkin 1 tapi 3? 1 tambah 1 tambah 1 tapi sama dengan 1. Loh, anak TK juga tahu 1 tambah 1 tambah 1 itu 3 gitu. Makanya itu dipertanyakan begitu ya. Di mana-mana itu pasti demikian. Dia coba mengambil tadi di ujung videonya, memang saya tidak sempat ungkapkan itu. Dia sempat menyebut kitab Kejadian pasal 2 ayat 24. Itu kitab tentang penciptaan Hawa, ya. Bagaimana Allah mengambil tulang rusuk Nabi Adam untuk menciptakan dari tulang rusuk itu sosok perempuan yang bernama Hawa. Itu nggak ada kaitannya tentang konsep Trinitas di situ, ya. Ya maaf, inilah kekacauan memaksakan doktrin Trinitas ini, gitu ya. Tidak begitu konsep Trinitas itu. Saya ingin menjelaskan. Lihat, ini penjelasan pendeta Erastus Sabdono itu lebih logis, ilmiah, dan bisa dicerna gitu. Dapat dicerna dengan baik. Berikut, dengarkan penjelasan dari pendeta Erastus Sabdono ini. Kalau kita membaca dalam surat Rasul Paulus, yang menjadi tujuan doa Rasul Paulus terus tuh Theos, dalam terjemahan kita Allah. Memang ini juga bisa mengaco kata ini. Allah ini tunggal kan, menyiratkan tunggal. Sedangkan di Perjanjian Lama, kata Allah juga digunakan untuk Elohim. Ini juga mengacau sekali. Elohim diterjemahkan Allah. El yang sama dengan Theos diterjemahkan Allah. Apa nggak kacau nih? Kacau, saudaraku. Sebenarnya di sini kacau. Nah, Theos ini Bapak di surga. Saudara membaca di Alkitab, di semua surat rasul-rasul selalu bicara mengenai ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Theos. Theos, 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 Theos. Nah, dengan kata
dengan terjemahan ini, dengan terjemahan Theos menjadi Allah, lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan di sini. Padahal tidak, ini Theos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca. Terpujilah Allah, Theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara, berat. Karena konsep orang sudah salah. Konsep orang sudah salah. Dan kesannya apa yang saya ajarkan ini seperti menurunkan derajat Yesus. Ngerti? Kesannya diturunkan. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, nggak bisa. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kan diartikan banyak orang dia punya kuasa dari dirinya. Tidak. Dia melepaskan haknya, exousia, hak. Dan dia menerima kembali hak itu. Kalau dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oleh sebab itu harus memahami dengan tepat setiap ayat, sesuai dengan konteksnya, baru kita bisa melihat frame atau bingkai yang luas. Tapi kalau Yesus dianggap sejajar, juga punya kuasa, aduh, Roh Kudus juga rohnya, roh terpisah, kacau. Mengerti saudara? Nah, cuman sekali lagi, hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku manapun, bahkan dalam keputusan konsili. Jadi kita ini dianggap sudah melawan. Bukan berarti kalau sehakikat lalu juga berarti satu hierarki, satu sejajar dalam hierarki, maksud saya tidak. Bapa lebih besar. Dan seluruh Alkitab kita menemukan kok fakta itu, bahwa Bapa akan menundukkan semua musuh di bawah kaki Yesus. Yesus sendiri menundukkan diri kepada Bapa. Kurang apa coba ayat itu? Engkau satu-satunya Allah, Theos, yang ilahi, the mighty, dan Yesus yang kau utus. Jelas, tidak mungkin utusan itu bisa lebih besar dari pengutusnya. Nah, saudara, sudah sama-sama kita saksikan juga apa penjelasan dari pendeta Erastus Sabdono. Sepertinya lebih jelas, lebih logis, lebih ilmiah apa yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono. Bahwasanya dia menjelaskan antara Allah, ya, yang disematkan di bingkai dalam kata-kata Theos tadi, yang di dalamnya itu hanya bermaksud atau bertujuan menyebutkan Allah itu sendiri. Dan di dalam Theos itu, di dalam Allah, unsur keallahan itu tidak ada unsur Yesus. Itu penjelasan Erastus Sabdono. Penjelasan dia tentang konsep Tritunggal itu seperti apa gitu ya. Jadi saya menangkap apa yang disampaikan pendeta Erastus Sabdono betul-betul mencerminkan apa yang tertuang baik di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, Markus pasal 12 ayat 29, kemudian Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, bahwasanya antara Allah dengan Yesus itu memang dua pribadi yang berbeda dan dia tidak menyatu, ya, berdasarkan penjelasan dari Erastus Sabdono sendiri, begitu. Tentunya dia mengambil itu berdasarkan apa yang tertuang di dalam Alkitab. Begitu jujur dia mengatakan, memang berbicara seperti ini sulit, saudara. Itu kata pendeta Erastus Sabdono. Kenapa? Orang sudah salah, sudah kacau di dalam memahami konsep Tritunggal itu. Itu pengakuan pendeta Erastus Sabdono. Bukan pendapat orang lain, bukan pendapat dari kalangan Muslim yang mengatakan itu.
dari sosok Erastus Sabdono yang notabene itu adalah tokoh lah, ulamanya kekristenan lah, bahasanya begitu ya. Pendeta pimpinan atau ya dalam hal ini tentunya sosok yang memang disegani dan sangat dihargai di dalam kekristenan, pendeta yang cukup terkenal di Indonesia ini. Jadi ada dua pendeta terkenal yang memberikan dua konsep yang berbeda tentang kekristenan, khususnya konsep Trinitas itu sendiri. Jadi bagaimana mungkin seorang sekelasnya Esra Soru bisa salah dalam memahami konsep Tritunggal itu? Apa yang disampaikan oleh Erastus Sabdono lebih ilmiah, lebih logis, dan itu dapat dipertanggungjawabkan karena bisa dibuktikan, begitu loh. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Esra Soru hanya hayalan, gitu loh. Dia termakan dogma, itu masalahnya. Jadi wajar kalau jemaatnya tadi yang mempertanyakan itu dia sendiri tidak paham. Ketika muncul pertanyaan itu dia sendiri tidak mampu menjawabnya. Kenapa demikian? Apa yang terjadi? Ya karena konsepnya itu menurut pendeta Erastus Sabdono, pemahaman tentang konsep Tritunggal itu sudah kacau, sudah salah menurut pendapat pendeta Erastus Sabdono. Jadi silakan dipahami saudara. Ya, saya hanya mencoba untuk mempertegas saja apa yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono, bahwasanya apa yang dipahami tentang konsep ketuhanan Trinitas itu bermasalah. Ya. Dia tidak bermaksud untuk merendahkan derajat Yesus itu, tapi dia mengatakan konsep itu memang keliru. Itu masalahnya itu. Begitu saudara, semoga ini bermanfaat. Kepada pendeta Esra Soru, saya rasa Pak Pendeta perlu belajar lagi tentang konsep ketuhanan atau teologinya kekristenan itu. Mungkin perlu belajar dengan pendeta Erastus Sabdono, saya rasa itu pendeta Esra Soru, supaya dalam memberikan penjelasan materi, jawaban dan segala macam lebih ilmiah, lebih logis, dan dapat dibuktikan, dan itu masuk ke dalam nalar. Begitu cukup untuk pertemuan kita kali ini. Semoga ini bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.